Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati kepada sesepuh bini sepuh, para alim ulama, bapak dan ibu pengurus Masjid Al-Furqan dan juga ranting Muhammadiyah Jambon yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali setelah kurang lebih 1 bulan kata saya. Apa pun selapan, Pak? Nggih. Kira-kira bosan mboten niki, Pak? Mugi-mugi mboten bosan nggih. Insyaallah kalau kemarin itu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuda nggih. Pemuda cabang, kali ini insya Allah dari KMM. Jadi KMM itu Korps Mubalik Muhammadiyah di bawah Majelis Tablik pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung. Dan alhamdulillah alamin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah hadirin dan hadirat yang berbahagia. Semoga nanti apa yang akan kami sampaikan bisa memberikan manfaat, dan apabila ada sesuatu yang kurang ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan, kami beristighfar, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bapak dan ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, kemarin belum ada rencana untuk melanjutkan, tapi qadarullah malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Maka sekalian ya, apa yang kami sampaikan kemarin akan sedikit demi sedikit lanjutkan, dan barangkali nanti juga di lain kesempatan yang lain apabila ada kesempatan bisa kita sambung kembali. Sebelumnya mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, bi qauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu yang berbahagia, ternyata ketika kita dituntut untuk bersyukur, kita itu sebenarnya sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterapi. Ya. Kenapa? Karena kita setiap hari itu dituntut untuk mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira bapak dan ibu hari ini sudah berapa kali mengucapkan alhamdulillah? 1 kali, 2 kali, 3 kali atau lebih? Insya Allah lebih ya. Minimal, insya Allah minimal kita sudah mengucapkannya dalam sehari, nanti sampai setelah Isya. Berapa kali, Pak? 17 kali. Alhamdulillah. Karena apa? Di setiap rakaat kita pasti membaca alhamdulillahi rabbil alamin.
itu baru sholat wajib, belum lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, belum lagi ditambahkan sholat duha, sholat tahajud. Kemudian di setiap aktivitas kita juga kebanyakan doa-doa selepas kita melakukan kegiatan itu juga kita mengucapkan tahmid. Pagi hari bangun, ya, membukakan mata kita, kita menatap atap langit-langit kamar. Kalau yang nggak ada langitnya ya langsung genting, menatap genting-genting kamar. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi kita juga mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu kalau sekali masuk ke WC. Kalau 5 kali, berapa kali? Nek kelingan. Ya nek kelingan apa nek napa jenengane? Nek mboten lali. Nek mboten lali berarti kebanyakan banyak ingatnya ya. Ini nek kelingan niku, nah niku. Kadang-kadang kita kadang-kadang lupa. Kemudian makan, habis makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sehari makan berapa kali? 3 kali minimal nggih. Belum ngemil. Nah, kalau kita hitung dalam sehari ini Allah memberikan latihan kepada kita, memberikan terapi kepada kita, ya 20 lebih kita mengucapkan alhamdulillah. Mungkin 30 lebih ya. Karena sesungguhnya syukur itu memang susah untuk dilakukan. Namun kemudian kita dituntut, dibiasakan, dilatih untuk membiasakan dengan ucapan lisan kita. Dengan harapan ketika kita sudah terbiasa mengucapkan dengan lisan, maka selanjutnya berharap agar kemudian terbiasa untuk bersyukur dengan af'al, dengan perbuatan, dengan seluruh anggota tubuh kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka nikmat yang luar biasa harus senantiasa kita syukuri. Namun kadang-kadang kebanyakan manusia itu kadang-kadang kebanyakan menghitung musibah dan kemudian lupa bersyukur. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya'uddu maso'iba. Manusia itu sering-sering menghitung-hitung musibah, wa yansan ni'am, dan lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nah, istilah Jawa niku menungso niku napa? Menus-menus kakean dosa. Oleh karena itu, mari senantiasa syukur ini selalu menjadi pijakan. Maka tidak heran setiap dai, setiap mubalik bahkan senantiasa mengawali mauidhahnya yaitu dengan senantiasa mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, mari malam hari ini kita mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu mengupas sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram yang kemarin kita sampaikan. Kami bacakan ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lain itu ada 6. Idza lakitahu fasallim alaihi, ketika berjumpa maka berikanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau diundang maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fangsahu, apabila saudaramu itu meminta nasihat maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fashamidhu, ketika saudaramu itu
bersin, kemudian mengucapkan tahmid, maka doakanlah. Wa idza marada fa'udhu, dan apabila sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila meninggal maka antarkanlah ke kuburannya. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan untuk kajian malam hari ini, kita sedikit mengulang apa yang kemarin kami sampaikan, bahwa anjuran untuk menyampaikan salam kepada saudara kita ketika kita bertemu ini merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Sehingga dalam sabdanya Rasul mengatakan, ketika kita berjumpa kemudian sebentar kita terhalang oleh tembok, oleh pohon, oleh batu, kemudian ketemu lagi, maka kita disunahkan untuk menyampaikan salam lagi. Kemudian juga Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menceritakan tentang Tufail bin Ubay bin Ka'ab ketika bersama Abdullah bin Umar ke pasar, kemudian melalui banyak orang, tidak tanya harga barang, tidak tanya saja tidak ya, apalagi ngenyang tidak, dan juga tidak duduk lama-lama di pasar, tetapi hanya sekedar mencari pahala menyebarkan salam. Ya, waktu senggang, waktu luang, kemudian berjalan ke pasar, hanya sekedar menyampaikan salam. Nah, kemudian etikanya ketika menyampaikan salam adalah orang yang junior kepada orang yang senior, anak kecil kepada yang lebih besar, orang muda kepada yang lebih tua, kemudian berjalan kepada orang yang sedang berhenti, kendaraan kepada orang yang berjalan. Nah, etikanya seperti itu. Meskipun pada dasarnya yang paling mulia adalah orang yang mengucapkan salam yang pertama kali. Ya. Kadang-kadang kan kita ketemu orang itu, orang tidak mau memulai salam. Maka ketika kita membuka, mengawali salam, itulah yang lebih mulia. Kemudian tidak hanya ketemu, ketika kita berpisah juga kita disunnahkan untuk menyampaikan salam. Nah, kita tambahkan sedikit. Ketika kita mendapatkan salam dari orang lain, apakah kita berkewajiban untuk menjawabnya? Maka iya, kita juga disunahkan untuk menjawabnya. Contohnya mungkin bapak ibu bertemu dengan seseorang, kemudian, Pak, Bu, kalau wau pikantuk salam saking Pak Niki, atau saking Bu Niki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menjawab, terima kasih, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ate angsal di depan salam Pak Bu, sampun ya. Mungkin dari teman dekat atau teman lama sudah tidak ketemu, ya. Kemudian bisa menyambung, ngeling-ngeling kembali. Nah, ketika zaman Rasulullah SAW, bahkan Aisyah, istri baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak bain-bain mendapat titipan salam dari malaikat Jibril. Nah, kalau kita mungkin sekedar teman, sahabat, tetangga gitu ya, pun nanti asal salam saking Pak Lurah, mungkin sudah pernah. Napa saking Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden. Ini luar biasa, Aisyah mendapatkan salam titipan dari malaikat Jibril. Kalau sekarang kok ada orang yang saya mendapat bisikan dari malaikat, wah ini ngoyoworo. Apalagi dulu pernah sebelum hari raya itu apa namanya? Ada seorang mbah-mbah dari Gunung Kidul atau mana itu ya? Dapat telepon dari Gusti Allah. Wah, dapat SMS. Nah, ini ngoyoworo.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan salam dari orang kafir, kemarin kita sampaikan, orang kafir non muslim kok tiba-tiba sudah hafal memang ya assalamualaikum. Bagaimana kita menjawab? Kita cukup menjawab waalaikum. Itu yang paling kuat, yang paling aman. Meskipun ada seorang ulama mengatakan boleh ditambahi waalaikumsalam. Toktil, tidak boleh dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh, karena rahmat dan berkah itu tidak untuk orang-orang kafir. Dan kisah lain, pernah orang Yahudi itu dengan ucapan assalamualaikum, sekilas seperti assalam, tapi bukan. Assalamualaikum artinya itu celaka engkau Muhammad. Jadi orang Yahudi baru lewat, kemudian menyampaikan kepada Rasul, kemudian Aisyah dengar, kemudian Aisyah menjawab waalaikumsalam walaknah. Dan begitu juga celaka dan laknat. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah, mahlan. Sebentar Aisyah, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Loh ya Rasul, mereka mengatakan celaka bagimu Muhammad. Iya, tadi mereka mengatakan seperti itu, tapi kemudian saya sudah menjawab waalaikum dan kepadamu juga. Gitu ya. Jadi dulu pernah orang-orang Yahudi menyampaikan ucapan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sedikit murojaah atau mengulang untuk apa yang sudah kami sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini kita menginjak kepada hak berikutnya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila engkau dipanggil ataupun diberi undangan maka hadirilah. Jamaah yang berbahagia, saya bacakan sebuah ayat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'intum fantasiru wala mustanisina li hadisin. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Yang maksudnya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Kemudian sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu. Dan Allah tidak malu untuk menerangkan hal yang benar. Dari ayat ini terkandung maksud bahwa ini adalah cerita ketika zaman Nabi. Tetapi ayat ini bisa kita terapkan di antara ataupun di lingkungan kita. Jadi saat itu adalah orang-orang yang beriman itu dilarang untuk masuk ke dalam rumah Nabi kecuali diizinkan. Dan juga tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita bertamu itu kan kita harus minta izin dulu ke tuan rumah, diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan berarti kita bisa bertamu ke orang tersebut. Nah, kemudian juga
kita tidak boleh menunggu-nunggu napa nggih? Disuguhi ngoten nggih. Jadi ketika kira-kira itu terlihat tuan rumah itu sedang memasak kok bau makanannya menyengat, misalnya napa memasak yang menimbulkan bau yang sangat menyengat, mungkin masak napa nggih? Gereh ngoten nggih. Gereh napa ngoten. Kemudian kita seakan-akan menunggu masakan itu mateng gitu ya. Atau mungkin juga kita pede ketika tetangga kita itu punya gawe, kemudian wah mengko mesti diteri. Maka ada satu kisah nyata ini, saya punya teman, kemudian teman saya laki-laki ya, kemudian bilang ke istrinya, Bu, mengko sore ora usah masak, ora usah napa tumbas lawuh. Lho kok bisa Pak? Tanggane dhewe gak duwe gawe, bakale dhewe diwenehi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata qadarullah keliwatan. Ya, jadi satu RT itu sudah dapat kiriman kardus. Kemudian teman saya itu keliwatan, tidak dapat kiriman. Loh kok kirimannya ora teko-teko? Loh tanggane kumanan kabeh, Bu. Waduh, berarti keliwatan iki. Tiwas ora masak, tiwas ora tumbas lawuh. Nah, kadang-kadang rasa tomak ini ada pada diri kita, ini tidak boleh ya. Jadi ya tetap saja kita masak, mungkin dikurangi porsinya, atau mungkin kita juga beli lawuh untuk menjagani hal terjadi seperti itu. Karena barangkali takdir berkata lain, boh keliwatan, atau mungkin ada sesuatu yang sehingga kita tidak kebagian ya. Itulah, maka kita tidak boleh untuk bersifat tomak, terlalu ngarep-arep ya. Kemudian juga apabila kita bertamu, kemudian kita sudah diberi suguhan, sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, maka seharusnya kita disunahkan untuk segera pamitan ya. Maka kalau istilah SMP sesudah makan pulang, itu adalah memang ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bertamu, biasanya kadang-kadang kemudian etok-etok pamit ya, kemudian disuruh untuk makan atau minum yang sudah disediakan. Biasanya kalau di daerah pedesaan seperti itu ya. Kemudian kita sudah menikmati makan minum selesai, maka sudah selayaknya kita kemudian untuk pamit. Tidak menunggu-nunggu lagi. Apa mana ya? Ya. Nah, itu ngawekani, atau barangkali tuan rumah juga masih punya ada tamu-tamu yang lain. Atau apalagi kalau pas punya gawe yang cukup besar, gantian dengan tamu yang lain. Atau mungkin juga tuan rumah tadi sudah capek ya, mungkin ya basa-basi ini mengkerien nanti dulu. Tetapi dalam hatinya kan ya narak bali rapopo gitu. Karena kan sudah semakin malam kan tuan rumah juga semakin capek. Nah, itu ketika zaman Rasul seperti itu, tetapi Nabi tidak menyampaikan karena Nabi malu ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyampaikan hal ini agar menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian undangan itu apakah kita wajib untuk menghadirinya? Maka secara garis besar, secara umum, undangan-undangan ya, itu asalkan undangan itu adalah kegiatan yang positif, maka disunahkan untuk kita menghadirinya.
Entah itu undangan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, syukuran rumah baru, mobil baru, apa melih, baru-baru yang lain atau sebangsanya, itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi ada yang undangan ini sesungguhnya para jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan, ulama menyampaikan ini adalah wajib. Ada satu, apa itu? Undangan pernikahan. Jadi kalau kita diundang untuk hadir ke sebuah walimah, pada dasarnya adalah wajib. Namun kemudian nanti ada beberapa hal kita sampaikan. Kenapa wajib? Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ketika kita tidak mendatanginya, ini mendapatkan ancaman. Kami sampaikan, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha, muttafaqun alaih. Ketika di antara kalian itu diundang ke walimah, maka hadirilah. Maka pada asalnya perintah dari Rasul itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, bahwa aslinya segala sesuatu perintah itu adalah wajib. Kemudian di hadis lain, nanti kita lihat ancamannya apa di sini. Dikatakan sarut ta'am ta'amul walimah, bahwa sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Loh, kok sejelek-jeleknya makanan walimah? Maksudnya gimana ini? Ya gitu ya. Nanti kita sampaikan. Kenapa dikatakan dalam hadis ini adalah sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah? Ketika yud'a laha al-aghniya'u wa yutrakul fuqara'u, sejelek-jeleknya makanan itu adalah makanan di walimah. Kapan? Ketika apa? Yaitu ketika yang diundang itu adalah orang-orang kaya, kemudian meninggalkan orang-orang miskin. Padahal kalau kita kita merasakan to'am, makanan walimah itu adalah makanan yang terenak mungkin gitu. Jadi mungkin kalau orang di desa waktu saya kecil itu, nek arep maem enak niku nunggu nek onten sing duwe gawe. Yang kedua nunggu bodo. Setahun ada dua. Kalau ada hari raya dan ketika ada orang yang punya gawe besar. Istilah ini ku mamhah ngaten niku. Napa nek sakniki mungkin maem geden ngaten nggih. Jadi makan enak itu menunggu ketika ada walimah. Karena ketika teringat ketika masih kecil itu kan yang namanya makan enak itu kalau makan dengan ayam, makan dengan daging ayam. Maka ini sedikit saya cerita ini. Dulu ketika kecil ini karena jarangnya makan ayam, ketika simbok saya itu ada kegiatan di kelurahan, kalau nggak salah itu semacam dawis atau apa ya, memasak gitu. Kemudian saya dikasih tahu ndul mengko awan ditunggu simbok arep nggawa iwak. Maka kemudian senenge ra karuan nunggu-nunggu engko awan arep mam karo iwak. Maka kemudian ketika selepas siang itu simbok saya itu pulang dari kelurahan, saya melihat dari rumah itu karena di tempat saya kan rumahnya atas, kemudian turun ngaten iki nggih. Jadi anguk-anguk teng dhuwur ngaten iki. Wah, mbok iki urung bali-bali iki.
Ternyata jam 1 lebih baru pulang, nyangking kresek. Wow, iwak tadi. Begitu sampai rumah, kemudian cepat-cepat ngambil nasi, kemudian simbok ngesok, niku apa istilahnya, menyiapkan di atas mangkok, kemudian menghidangkan kepada saya. Nyondol we dimaem iwake enak. Gitu. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi ketika saya ngambil di sok, saya gigit, waduh ya Allah, atos. Jempol napa? Laos. Masya Allah, wis ditunggu kan berhari-hari arep maem iwak, wis digawake oleh-oleh karo simbok. Ternyata kok ming entuk laos. Waduh, gelone ora member, sing luwih gelo nggih simbok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hanya dengan makanan kita menanti-nanti kapan bisa makan enak. Ya. Kalau pengalaman saya di pondok itu ada jadwal makan enak hari Jumat. Bilahmil dajajah, dengan daging ayam. Ya, tetap sama daging ayam. Nah, kemudian kita kembali lagi, ketika walimah itu pasti di situ ada makanan yang luar biasa, makanan yang enak. Minimal telur napa niku? Ndok kelem niku nggih. Ndok glinding niku. Nek luwih ngirit meneh separuh. Wonten sing luwih ngirit meneh telur puyuh. Telur puyuh dicampur kentang. Tanduk akeh jebulane sing dijupuk kentang tok. Mungkin kalau sekarang apa ngirit pakai apa namanya itu? Pelau ati. Ya. Pelau di sekilo, lombok ini 5 kilo. Nah, pokoknya itulah. Makanan enak itu ketika walimah itu asumsinya pokoknya makanannya enak. Tapi kenapa Nabi mengatakan sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah? Ketika yang undang hanya orang-orang kaya, kemudian orang-orang miskin ditinggalkan. Wonten boten kira-kira? Mungkin ada ya. Jadi orang itu ada yang punya mindset nek napa niku mantenan niku entuk balen. Paring ora ngelong-ngelongi. Jadi sing diundang orang-orang mengutamakan orang-orang kaya. Kenapa? Kalau orang kaya mungkin yang keluar dari sakunya itu mungkin si merah 100.000 ya. 100.000 kali 10 sudah 1 juta. Mungkin kalau orang sing ora patian duwe ya padha-padha merah ning merahe 10.000 ping 10 kayak 100. Mungkin kadang ada yang apa kandel, wah jebul pati murah kabeh. Nah, mungkin ada orang yang punya mindset paling ora entuk napa nggih? Ora entuk balen, entuk lumayan akeh ngelong-ngelongi. Kalau orang masih berpikiran seperti itu, maka makanan yang ada di walimah itu dikatakan adalah sejelek-jeleknya. Namun ada Bapak Ibu, di suatu daerah di Jawa Timur, bahkan tidak di Jawa Timur, di Jogja, ya di tempat asal istri saya itu, aslinya kan orang Wonosari ya. Jadi kalau di sana itu, kalau kita kondangan, kita masuk itu kan bika Pak. Amplop ini kan bika. Kira-kira pripun? Saya kaget pertama, walah ya Allah. Untung orang patio ngisin-ngisin kayak gitu. Datang begitu masuk itu sudah ada nih ya, absenan apa niku? Daftar hadin langsung dibuka. Masya Allah. Dibuka 50 catat, 100 catat, 1000 catat. Masya Allah. Untuk apa? Kemudian katanya itu ya, katanya itu disimpan. Terus besok kalau ada orang tadi yang ngundang tadi ya, ngundang kita, oh biyen ngeki piro? Oh 1000. Wah, terus wah iki piro ya? 10.000 lumayan ya. Tapi memang itu ya betul-betul terjadi. Wallahu alam.
awalnya seperti apa ya. Tapi memang itu betul-betul terjadi. Maka ketika ingin untuk berkah, ingin mendapatkan berkah, semua diundang, kerabatnya diundang, kemudian tetangga-tetangganya yang memang kemudian kalau memang sudah dibatasi, mungkin se-RT atau se-RW diundang semua, ya sudah diundang semua. Jangan kemudian membeda-bedakan si miskin dan si kaya. Kalau ingin lebih berkah lagi, kemudian kita memberikan sebagian untuk fakir miskin, kemudian mungkin bisa dikirim untuk panti asuhan dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis dikatakan, wa man taraka da'wata faqad asallah wa rasulah. Maka ketika orang itu kemudian tidak menghadiri undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah hukum walimah. Hukum walimah ketika kita tidak hadir, maka kita mendapatkan maksiat, kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kemudian kita terangkan lagi. Saya tambahkan sedikit. Dan termasuk ketika di dalam walimah itu yang disebutkan sebagai sarut to'am atau makanan yang jelek itu adalah ketika kita mengambil makanan kemudian kita tidak menghabiskan. Kan rata-rata kan prasmanan ya, sekarang prasmanan kemudian kita ngambil napa niku mendet kathah kemudian boten ditelaski. Makan juga kita sendiri. Maka kemudian kita tidak menghabiskan, kemudian menjadi mubadir, itu juga termasuk dari bagian mubadir atau yang dimaksudkan adalah sarut to'am dari makanan yang jelek di makanan walimah. Maka harus sebisa mungkin kita menghindari, kita mengambil seperlunya. Ya kalau mungkin hidangannya kok banyak kathah, wonten candil, wonten bakso, wonten napa mrih sate, napa dan lain sebagainya, nggih pun mendete segede mawon. Nah, kemudian kita mulai memasuki apakah setiap undangan pernikahan itu wajib. Nah ini dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kepada itu, undangan walimah yang pada dasarnya wajib ini ditekankan kepada kita, apalagi itu adalah tetangga dekat atau karib, kerabat atau saudara dekat kita. Bahkan dikatakan meskipun harus safar, melakukan perjalanan, misalnya tidak hanya cukup tetangga desa, mungkin agak jauh di Magelang misalnya atau di Jogja begitu. Ketika itu saudara dekat, maka kemudian itu ditekankan untuk kita bisa menghadirinya. Karena apa? Pertama adalah kita membahagiakan orang yang mengundang. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyaksikan ya, peristiwa sakral seorang hamba dari yang tadinya haram menjadi halal. Ya kan? Yang tadinya mungkin terlihat kok runtang-runtung, ini sudah resmi atau belum? Nah, kemudian ketika kita sudah benar-benar tahu ini sudah akad nikah, oh berarti ini sudah halal. Karena di antara memang nikah ini adalah sebuah ibadah yang sakral, menyempurnakan dari separuh agama ini. Ketika kita menikah, maka kita menyempurnakan separuh agama ini. Kemudian ini baru separuh, anak siji apa tambah siji meneh dadi setunggal ngoten. Mboten nggih? Nah, kemudian nikah ini adalah merupakan, bisa dikatakan adalah ibadah yang paling enak, yang paling nikmat. Lah sebentar. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kadang-kadang di antara rekan dan sahabat kita itu
ketika menjadi seorang pengantin yang masih baru itu harmonis, romantis, ya kan? Tetapi nek wis rodok berkurang, wis rodok suwi kadang-kadang berkurang. Contoh nih, ketika masih menjadi pengantin baru, ketika tidur memakai wangi-wangian, ya kan? Semprot wangi-wangian. Kemudian ketika tidur romantis, berdekatan, adep-adepan kata niki. Ya gitu. Kemudian bahkan pakaian yang dipakai pakaian singlet, wah romantis. Tetapi ketika kadang-kadang sudah agak orang tua anyar, orang adep-adepan meleh, kadang-kadang seorang rodok ukur-ukuran. Iya betul. Kadang-kadang dileti bantal, rodok mungkin rodok uring-uringan, dileti bantal. Kemudian mboten ngagem singlet meleh, jaketan. Gitu. Pun mboten ngagem parfum meleh, pun ganti napa? Balsem. Balsem gosok napa meleh niku. Kadang-kadang realita itu seperti itu. Tapi pada sesungguhnya memang ketika kita menghadiri sebuah pernikahan itu kita ikut menyaksikan bagaimana seorang hamba itu sakral dari yang tadinya haram kemudian menjadi halal. Itu diantara hikmah ketika kita bisa menghadiri walimah, khususnya adalah ketika akad nikah. Nah kemudian apakah semua undangan itu wajib mutlak? Ya, karena kan yang namanya wajib ketika kita melaksanakan itu mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nah ini kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang kemudian tidak menjadikan undangan itu menjadi wajib. Bahkan bisa juga itu menjadi makruh. Atau mungkin kadang juga ada yang menyebabkan menjadi haram. Maka kemudian kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mengadakan walimah yang kemudian menjadikan kegiatan kita ini menjadikan kegiatan yang mendorong orang untuk hadir ini menjadi tidak wajib. Ya. Di antaranya yang pertama adalah ketika terjadinya kemungkaran di acara walimah tersebut. Nah ini kadang-kadang kita agak repot ini di sekitar kita ini sudah menjadi jamak, begitu ada pernikahan ngundang artis, ngundang biduan, joget-joget, buka aurat dan seterusnya. Maka ketika terjadi seperti ini sudah tidak menjadi wajib lagi. Ya. Mungkin bisa menjadi haram atau mungkin juga bisa menjadi makruh. Tapi mudah-mudahan kita berusaha kehadiran kita itu mubah. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mensiasati. Seandainya memang pernikahan itu penuh dengan seperti itu, mungkin bisa kita hadir sebelum acara pernikahan, mungkin sebelum hari H, atau mungkin setelahnya. Loh, hidangannya pun telah mboten popo. Kadang-kadang seperti itu ya, misalnya acara pagi jam 8 sampai jam 2. Nah, kita hadir jam 2:15, ngerek koret-koret mboten popo, nggih. Kalau seandainya memang seperti itu dan kita ingin mengambil afdolnya, ya kita seperti itu. Kita datang ngeri istilahnya. Tapi seandainya pun tidak bisa kepeksa kudu hadir, ya sudah. Pokoknya sak cukupe mawon. Hadir, datang, salaman, maem, ampun, pulang, ya kan? Tidak berlama-lama dalam majelis itu. Apalagi kemudian duduk di depan sendiri sambil nyawang biduane. Masya Allah gitu ya. Ya, maka kita harus bisa menghindari hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang kita hadiri ini adalah bukan orang yang kita boikot, yang harus kita hindari. Misalnya ya, yang punya gawe ini misalnya bos miras atau tukang maksiat dan seterusnya, maka dalam rangka kita tak orang teko men rodok kapok, nah, gitu. Bisa juga kita tidak menghadiri dalam undangan tersebut. Kemudian yang mengundang adalah non muslim. Ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib.
Ya. Dan sebagian yang lain mengatakan boleh sampai makruh ketika terjadi hal-hal mungkar seperti itu. Tapi seandainya tidak terjadi, mubah, diperbolehkan kita hadir dalam rangka untuk menjaga persahabatan biar tidak terjadi istilahnya itu wong Islam kok diundang ora gelem teko ya. Kita hanya menjaga persahabatan, kita hanya menjaga image bahwa Islam tidak benci gitu ya. Cuman tentunya adalah ketika kita menghadiri undangan pada non muslim, kita harus tahu juga makanan yang dihidangkan itu halal atau tidak. Kalau di situ ada makanan-makanan yang harus disembelih, misalnya daging ayam, daging sapi, nah kita milih yang ikan misalnya ataupun yang lain. Tetapi kalau misalnya itu kok ada cateringnya, catering muslim, nah insya Allah tidak masalah. Nah kemudian halal, ya halal sudah kami sampaikan tadi ya. Kita harus memastikan yang kita makan itu adalah halal, tidak ada minuman keras dan seterusnya. Kemudian berikutnya tidak meninggalkan yang lebih wajib. Artinya suatu saat kita diundang, kemudian undangannya kok mepet sholat, undangan kepada Bapak Arif, undangan jam 11.30 sampai jam 12 tit. Waduh, ini kan waktu-waktu sholat. Maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Ya mungkin kita bisa hadir di luar jam tersebut. Kemudian juga tidak menimbulkan madharat. Salah satu contoh adalah meninggalkan keluarga kita hari-hari. Misalnya kita punya teman dekat, kita diundang tetapi walimahnya itu di Kalimantan. Kita harus pakai pesawat atau mungkin pakai perahu berhari-hari, terus kemudian keluarga kita, anak kita ditinggalkan di rumah. Itu yang lebih penting ditinggalkan, maka undangan itu tidak wajib. Kemudian ketika wajib juga ketika undangan itu disebutkan secara khusus atas nama kita. Jadi termasuk itu ternyata penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya undangan walimah nikah, maka mohon orang-orang yang diundang itu kalau bisa betul-betul dipastikan. Kalau ada undangan ya ditulis, diserat nih. YTH Bapak Sobirun, YTH Bapak Sotikun, YTH Ibu Parjinem, YTH Ibu Sinten dan seterusnya. Ditulis. Karena itu akan membuat kemudian undangan itu wajib untuk didatangi. Namun ketika undangan itu kok tidak disebutkan khusus, misalnya YTH undangan RT 04, nah berarti kan kita tidak diundang khusus, maka itu tidak wajib. Atau mungkin undangan yang diumumkan lewat masjid, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam atau besok pagi kapurih rawuh wonten dalemipun Pak Fulan. Inggih menika kagungan hajat walimah. Sinten ingkang saged rawuh sumangga katuran rawuh. Ngaten iki kan umum. Wah, berarti ora teko ora apa-apa iki. Ya memang itu, kalau undangannya hanya seperti itu kita tidak hadir tidak apa-apa. Atau bahkan orang yang hadir ke rumah kita, Assalamualaikum Bapak, nyuwun sepindah silaturahmi kaping kalih undangan saking Bapak Amin. Monggo mboten menapa. Ngaten iki nggih mboten wajib. Tapi seandainya diundang khusus, Pak sowan kula sepindah silaturahmi kaping kalih ngaturaken ulem. Ulem niku napa? Ulem niki saking kalimat walimah tadi, walimah ulem. Undangan walimah. Wonten kalimpun Bapak Amin nginjang dinten niki. Kita sudah dirawuhi, sudah disebutkan namanya Bapak Kapuri rawuh, sudah disuguhi surat sisan, wis ana jenengan sisan. Wah, kudu teko iki kayak gitu kan. Nah, itu kemudian kalau seperti itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian bisa menghadiri undangan tersebut.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi yang pada intinya tadi bahwa undangan itu ketika disebutkan secara khusus kepada kita, maka kemudian kita berkewajiban untuk mendatangi undangan tersebut. Kemudian saya tambahkan sedikit saja karena sudah jam 7 lebih. Yang berikutnya adalah bahwa di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, ketika saudara kita meminta nasihat kepada kita, kemudian kita berusaha untuk menasihatinya. Ini agak panjang, ini kapan-kapan saja, suatu saat nanti. Kemudian ketika saudara kita bersin, kemudian mengucapkan hamdalah, kemudian kita juga berkewajiban untuk mendoakan. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang kita sok lali, kita ingatkan kembali. Kadang-kadang di antara kita, sekitar kita, bahkan mungkin anak kita, istri kita, kadang-kadang sok ukah lali nih. Waing. Napa niku? Bersin ya. Wajib. Kemudian tidak mengucapkan apa-apa, gitu kan? Maka ketika kita tidak mengucapkan, kita kehilangan mendapatkan pahala dengan kita mengucap hamdalah. Dan juga kita kehilangan didoakan orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita bersin, kemudian alhamdulillah saudara kita mendoakan, pripun? Yarhamullah, semoga Allah merahmati engkau. Kita kembali lagi mendoakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini insyaallah nanti di lain kesempatan kita sampaikan dalam lebih tuntas, karena ternyata di ada kesehatan yang luar biasa. Nah, ini saja. Jadi ketika orang bersin itu, kekuatan bersin itu dikatakan oleh para ahli kesehatan itu 250 km per jam. Wah, cepat banget. Bapak Ibu nek nyepidan itu berapa kecepatannya? 40 paling nggih. 60 70 nggih. Nek tol itu mungkin 100 150, ini 250 km per jam. Nah, itu hakikatnya itu mengeluarkan kotoran dalam kita ini. Maka ketika bersin, alhamdulillahi rabbil alamin, ini sampai 3 kali. Kok lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Nek terus wae pripun? Nganti 10. Ketika lebih dari 3 kali, maka kita cukup mendoakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Karena ternyata itu flu. Ya, ngaten nggih. Tapi pada dasarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersin adalah angop, menguap. Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena ternyata menguap ini adalah dari syaitan. Ya. Jadi kalau ditinjau dari kesehatan, mengapa menguap? Karena di dalam otak kita itu kekurangan oksigen. Jadi nyari-nyari oksigen, kemudian kita menguap. Maka kita diperintahkan untuk menahan ketika kita angop itu, ditahan ya. Kita semaksimal mungkin untuk menahan. Karena secara kesehatan, bahwa ketika kita menguap tadi, itu angin-angin kotoran-kotoran itu masuk bebas lewat mulut kita. Apalagi kalau kita membukanya itu selebar-lebarnya, seperti nopo udanil. Itu semuanya bisa masuk. Karena apa? Karena yang sehat, udara masuk itu bukan lewat mulut, tetapi lewat hidung. Jadi ketika kita senam itu kan hirup pakai hidung, Bapak Ibu. Keluarkan lewat mulut. Mboten kualik toh?
Hirup pakai mulut. Betul kan? Hirup pakai. Artinya itu berganti. Di dalam udara kita itu diganti, dibuang yang kotor, kemudian kita mengambil udara yang baru lewat hidung. Karena hidung ini di sini ada filter-filter, ada rambut-rambut dan ada onderdil yang lain, itu bisa nyaring, ya, bisa nyaring udara yang kotor. Kemudian kalau mulut membuang. Tapi kalau masuknya lewat mulut dengan selebar-lebarnya, maka semuanya orang kesaring masuk semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu sekilas berkaitan dengan bersin. Masih ada banyak hal yang berkaitan dengan bersin. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersilaturahmi lagi. Mudah-mudahan boten-boten ya. Boten. Aku lo jawab dewe. Mudah-mudahan boten-boten meskipun entah nanti 8 atau 28, 2 bulan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa menyampaikan lagi, menggali lebih dalam kenapa Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Dan nanti juga ada siapa orang pertama kali di dunia yang bersin. Sinten kira-kira? Ya, nanti berlanjut ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti ada juga bahaya kita ngempet waing. Nah, saya bocorin dikit. Ketika kita ngempet waing, kita tidak melepas, artinya ya tidak kemudian lepas kemudian sak muni-muni ini boten. Tapi ketika kita kemudian ngempet begitu kan, itu bisa jadi merusak genderang telinga. Ya. Jadi ibaratnya balon itu dipompo, ditahan bisa meledak, bahkan bisa masuk dalam pori-pori. Dan ada beberapa hal yang membahayakan ketika kita ngempet waing. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sudah sekitar 1 jam kita bersama di majelis ilmu ini. Semoga bermanfaat dan semoga nanti suatu saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan hak sesama muslim. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.